Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'd. Kepada seluruh hadirin yang kami hormati, saudaraku setanah air yang kami cintai dan banggakan, pada kesempatan malam hari ini kita bukan saja bersyukur tapi sangat berbahagia karena kita masih di awal-awal bulan mulia, bulan Rabiul Awal, bulan di mana pada tahun 571 Masehi yang lalu seorang Rasul, seorang Nabi yang sangat mulia, yang terakhir, yang kehadirannya bagaikan bulan purnama yang menerangi gelap gulitannya dunia ini, hadir di muka bumi ini, di mana kehadiran beliau seorang Rasul Nabi Muhammad SAW yang terlahir dari Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, lahir dalam kondisi membawa suatu visi yang mulia, yang agung, yang kita kenal sebagai visi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Visinya adalah tidak ada lain kecuali rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau sudah bicara rahmatan lil alamin itu orientasinya bersifat universal, bukan hanya kelompok manusia yang muslim, yang katakanlah yang kita sering mengaku yang hanya ahlu sunnah wal jamaah, atau kelompok kecil tertentu, baik yang mayoritas maupun minoritas. Tetapi rahmatan lil alamin itu orientasinya adalah bukan saja umat manusia tetapi juga alam semesta. Nah, itu artinya bahwa ada visi yang sangat universal yang dibawa oleh beliau Rasul Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya, ya entah
situasi kita seperti apa, tapi kan kita tetap mengaku sebagai umatnya, sebab kita berkepentingan hanya beliau Nabi kita saja yang nanti punya keistimewaan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Nah, selagi di dunia ini kita juga sudah bersyukur dan berbahagia karena kita bisa mengenal tauhid, mengenal syariat berupa sunnah-sunnahnya Kanjeng Rasul itu karena hadirnya Rasul di muka bumi ini. Jadi bukan saja karena kita cinta terhadap Nabi itu berharap akan syafaatnya di yaumil kiamah, tetapi lebih dari itu di saat atau dikala kita masih di dunia, harapannya kita bisa menauladani, bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan dalam segala hal, baik dalam kehidupan yang skalanya individu, personal, keluarga, lingkungan, bangsa, maupun yang skupnya luas, yaitu kemanusiaan secara universal. Karena memang profil seorang nabi itu adalah sosok yang sebagai uswah hasanah di semua situasi, baik nabi secara personal maupun nabi secara sosok yang menjadi pemimpin saat itu, baik pemimpin agama, pemimpin di saat perang, sampai menjadi pemimpin Madinah waktu itu kan, yang waktu itu di tahun-tahun pertama hijrah ke Madinah, seorang nabi misalkan membuat satu konsep yang sangat bagus, yang konsep tersebut bisa diterima oleh semua komponen yang ada waktu itu, dan komponen itu bukan satu kelompok saja tapi sudah beragam kelompok, dan seorang nabi mampu menyatukan beragam kelompok itu dengan satu konsep yang bisa diterima oleh semuanya, yang dimana konsep itu resminya, formalnya pada tahun 2 Hijrah yang kita kenal sebagai konsep Mitsaqul Madinah. Sebagai wujud dari bahagianya kita di dalam merayakan Maulid Rasul Muhammad SAW, kami akan membaca Maulid terlebih dahulu. Semoga dengan membaca Maulid yang berisi sanjungan, pujian terhadap Sang Rasul, semoga kita termasuk umatnya yang nanti dapat stempel ya. Jadi kita itu kan hidup di dunia karena sementara, itu upaya kita ya karena amalnya tidak seberapa untuk bekal nanti di suatu masa yang tak terhingga, sehingga ya kepentingan kita adalah sedapat mungkin punya stempel sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Nah, waktu siapa nanti itu bisa menjadi sangu bekal kita di alam kelanggengan.
Sehingga maulid itu kan bentuknya itu macam-macam, dengan memperbanyak membaca sholawat, memuji-muji asma'nya Rasul, dengan membuat majelis taklim yang di situ bercerita tentang sejarah Nabi. Itu bagian dari kita memperingati Maulid Nabi. Nah, hal-hal yang bersifat bersinggungan langsung dengan kehidupan, ya kita di dalam memperingati Maulid ya dalam kehidupan yang real, yang nyata. Kalau Kanjeng Nabi punya sifat jujur, sifat amanah, sifat penyampai di dalam berdakwah syariatnya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi juga orang yang fadhonah, yang cerdas di dalam menghadapi berbagai hal selama beliau masih hidup, dan sukses melakukan perjuangan beratnya baik di saat masih di Makkah maupun di Madinah. Nah, itu semua bagian dari sirah Nabi yang juga harus sedapat mungkin kita teladani selagi kita masih hidup di dunia. Nah, itu juga bagian dari upaya kita mewujudkan Maulid, mewujudkan rasa cinta kita terhadap Nabi, rasa cinta kita terhadap sirah Nabi yang selama ini Nabi contohkan selama hidupnya. Marilah kita bersama membaca Maulid sejenak untuk mengenang dan mengingat nama-nama Kanjeng Rasul, agar kita sebagai umatnya selalu bisa meneladani selagi masih hidup, dan kelak di hari akhir kita mendapat syafaatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir likulli muznib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi takhshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi warzuqna ash-shahadah, ya Rabbi hidna bis-sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih,
يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita menyebut asma Rasul itu adalah bentuk iman kita terhadap Rasul, di samping iman kita terhadap Allah. Karena memang syahadat itu ya satu paket itu, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi ketika kita beriman kepada Rasul, melengkapi iman kita kepada Allah, itu artinya kita mempunyai komitmen untuk selagi masih hidup itu baik dalam ibadah yang langsung bersifat hablum minallah vertikal, itu mau tidak mau mengikuti apa yang disabdakan Rasul, dan semua tindakan-tindakan yang selama hidupnya Rasul lakukan. Nah, ketika itu dilaksanakan, maka bisa dipastikan perjalanan hidup kita itu akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana manusia itu sendiri dihidupkan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang Kanjeng Rasul itu semua apa yang ia katakan, semua yang ia lakukan itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, sehingga memperingati Maulid pada intinya adalah kita berusaha bukan saja kita berlatih menunjukkan rasa cinta kita terhadap Rasul dengan memperbanyak menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut keagungannya, tetapi juga berupaya semaksimal mungkin kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul selama hidupnya. Nah, semoga kita sebagai umatnya bisa menauladani pada sisi kehidupan real yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai kelompok yang ada di lingkungan kecil, juga sebagai kelompok besar, bagian dari kelompok besar sebagai bangsa, juga yang paling universal kita sebagai manusia. Nah, itu semua
telah dicontohkan secara lengkap dalam rangkaian kehidupan Rasul dari awal Rasul Trukah yang memulai perjuangannya di Mekah hingga Rasul kemudian sukses setelah hijrah di Madinah. Demikian dulu, nanti kita lanjutkan membahas soal sisi-sisi yang berkaitan dengan urgensi Maulid Rasul Muhammad SAW. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang bisa menauladani kehidupan Rasul di dunia, dan kemudian kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.